오늘 자고 가면 안 돼요? Ji-hyuk sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan sekarang Ji-won merawatnya dan menjaganya. Bahkan saat Ji-hyuk ingin melepas arm sling-nya karena merasa tidak membutuhkannya lagi, Ji-won pun menjadi marah besar kepada Ji-hyuk dan meminta Ji-hyuk tetap memakainya dan jangan melakukan apapun sendirian. 아무것도 맘대로 하지 마요. 알겠어요? Setelah memperingatkan Ji-hyuk, Ji-won ingin menyiapkan makanan untuknya, tapi Ji-hyuk tiba-tiba menariknya dan memeluknya. Di sini Ji-hyuk sangat menyesal karena tidak jujur kepada Ji-won mengenai dia yang sudah meninggal di tahun 2023. Di sisi lain, Ji-won mengatakan kalau Ji-hyuk tidak akan mati dan dia juga meminta maaf karena sempat tidak mempercayainya. 미안해요. 진작 믿지 못해서. 내가 더 미안해요. Ji-hyuk tidak ingin Ji-won menyalahkan dirinya sendiri karena Yura bukan lawan yang mudah. Bahkan sifat aslinya sangat buruk dan butuh waktu 3 tahun untuk memutuskan hubungannya. Ji-won paham dengan ucapan Ji-hyuk. Karena saat kita sudah lama bersama seseorang, kita baru sadar sifat mereka bagaimana. Ji-won juga mengatakan kalau mantan tunangan Ji-hyuk berusaha membunuhnya. Lalu Min-hwan dan Su-min bersekongkol dengannya untuk mendapatkan bayaran jika mereka berhasil membunuh Ji-won. Nah, sekarang Ji-won sadar bahwa nasibnya berpindah kepada manajernya. Ji-won berpikir pernikahan Su-min dan Min-hwan saja tidak cukup. Dia harus mencari cara lain untuk memindahkan nasibnya sepenuhnya kepada Su-min. Namun untuk melakukannya, Ji-won ingin Ji-hyuk tetap berada di sisinya dan Ji-hyuk akan selalu berada di sisi Ji-won. Di samping itu, manajer yang mulai bergerak mengumpulkan bukti perselingkuhan suaminya. Sementara itu, polisi tidak bisa menangkap ayah Su-min karena mereka berpikir bahwa dia mabuk dan menyebabkan kecelakaan. Tapi sekarang Ji-hyuk mulai mengawasi Yura, Min-hwan, dan Su-min. Namun untuk saat ini mereka belum mendapatkan apa-apa. 오유라도 두 사람의 행방을 찾고 있을 거고. 그렇겠죠. Manajer Lee mengatakan satu-satunya cara untuk menangkap Yura yakni dengan menemukan Jong Man-sik dan Bae Hui-soo. Dan Ji-hyuk juga berpikir begitu, tapi mereka harus cepat sebelum Yura menangkapnya. Terlepas dari itu, manajer Lee bertanya harus berapa lama lagi Ji-hyuk memakai penyangga lengan, dan Ji-hyuk pun mengatakan sampai Ji-won mengizinkannya untuk melepasnya. Karena jika dia memakainya, Ji-won akan selalu merawatnya. 조심. 계란말이. Setelah menyuapi Ji-hyuk, Ji-won akan kembali pulang. Tapi Ji-hyuk berpura-pura kesakitan lalu memeluk Ji-won untuk menahannya. Dan dia juga meminta Ji-won untuk menginap malam ini. 오늘 자고 가면 안 돼요? Ji-won menuruti permintaan Ji-hyuk untuk menginap malam ini. Tapi dia tidur terpisah, Ji-won tidur di lantai dan Ji-hyuk tidur di kasur. Namun Ji-hyuk tidak mau tidur terpisah dengannya karena dia ingin selalu berada di sisinya. Apapun yang Ji-won lakukan, dia akan selalu di sisinya karena hanya Ji-won yang dia butuhkan. Sehingga pada akhirnya mereka berdua pun tidur bersama dengan berpelukan erat. Nah, di pagi hari Ji-hyuk terkejut karena Ji-won menghilang. Dia takut kehilangan Ji-won, tapi ternyata Ji-won sedang menyiapkan jus untuknya. Setelah melihat Ji-won, Ji-hyuk pun langsung berlari ke arahnya dan memeluk Ji-won dari belakang. Di sini Ji-won sadar tangan Ji-hyuk sudah sembuh. Ji-won sangat senang lalu dia memeluk Ji-hyuk.